yang kau gambar tidak bisa diterima dengan baik di dalam bangsa ini. Lalu dia tanya kenapa? Karena engkau menggambar Yesus memberikan sesuatu dengan tangan kanan kepada seseorang. Waktu dia ulurkan tangan begini. Orang sini anggap ini tidak benar. Lalu bagaimana? Orang di sini menganggap kasih barang pakai tangan kanan itu tidak sopan. Mesti pakai tangan kiri. Nah saudara-saudara, itu sebab kitab suci yang dicetak untuk negara itu, lukisan itu sengaja dibalik. Jadi Yesus pakai tangan kiri. Baru diterima dengan baik. Saudara-saudara. Karena setiap bangsa lain, setiap tradisi lain, setiap suku lain, maka memang tidak gampang menjadi rasul kepada bangsa kafir. Dan Paulus di sini mengatakan, aku telah diutus untuk memberitakan kepada orang kafir tentang kelimpahan dari rahasia Yesus Kristus yang tidak terhingga itu. Saudara-saudara sekalian, dan supaya mereka mengerti bagaimana pengaturan Tuhan di dalam segala ciptaan ini. Saudara-saudara, bangsa-bangsa lain tidak mengerti bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak mengerti bagaimana artinya Allah mengirimkan nabi-nabi. Tidak mengerti bagaimana artinya didirikan satu bait Allah yang di dalamnya mempunyai pengaturan-pengaturan yang mempunyai arti khusus untuk melambangkan Kristus datang ke dalam dunia. Mereka tidak mengerti bahwa akan dijanjikan anak yang tunggal datang ke dalam dunia. Dan mereka pun tidak mengerti Roh Kudus akan diberikan untuk memberikan hidup kekal kepada umat manusia. Semua ini harus diutarakan Paulus kepada orang-orang bangsa yang lain. Dan dia memang diutus untuk ini. Bukan saja demikian, ayat 10 di sini dikatakan supaya gereja, melalui gereja, bahkan bijaksana yang begitu limpah dari Tuhan, boleh juga diketahui oleh penguasa dan pemerintah di surga. Nah saudara-saudara, ini satu ayat yang sangat memberikan sesuatu daya tarik khusus. Apa artinya itu yang mengerti, yaitu pemerintah dan penguasa di surga. Pemerintah dan penguasa di surga itu harus dimengerti sebagai roh-roh yang diciptakan lebih tinggi kuasanya dari manusia. Nah saudara-saudara, kita yang berada di dunia, kita adalah manusia. Yang ada di surga, yang ada di angkasa, itu roh-roh yang lain. Saudara-saudara, yang jatuh daripada tempat yang maha tinggi karena tidak taat kepada Tuhan, itu menjadi setan dan pesuruh-pesuruhnya di angkasa. Dan yang dipilih khusus melayani takna Tuhan, itu menjadi malaikat-malaikat yang beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dan mereka semua mempunyai kuasa jauh lebih besar. Yang di angkasa itu adalah setan-setan dan pesuruhnya yang menguasai dan memerintah orang yang hidup di dalam nafsu dan di dalam kebinasaan kedagingan. Saudara-saudara, ini dalam Efesus pasal 6 akan dinyatakan lebih jelas lagi kepada kita. Tetapi penguasa-penguasa yang besar di dalam surga yang diberikan oleh Tuhan kuasanya, itu adalah penghulu-penghulu malaikat. Saudara-saudara, semua harus mengetahui akan rencana keselamatan dari Tuhan Allah. Nah saudara-saudara, Paulus memberitakan sesuatu yang ingin juga diketahui oleh malaikat-malaikat. Dan ini di dalam 2 Petrus dikatakan dengan jelas. Malaikat-malaikat pun dengan teliti menyelidiki semua proses Injil yang digenapi oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini kita melihat lagi sampai di ayat ke-11. Ini adalah berdasarkan dengan segala zaman, sebelum segala zaman, bahwa apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ini kehendak Allah yang ditetapkan. Dari sini Paulus berkata, kita percaya kepada Tuhan, maka kita di dalam diri Dia, kita datang dengan tidak takut, dengan iman kepercayaan, dan tanpa ragu-ragu menghadapi Tuhan Allah. Saudara-saudara, ini merupakan salah satu ayat yang paling menguatkan orang Kristen. Kita datang kepada Tuhan bukan datang dengan gemetar, datang dengan ketakutan, datang dengan minder. Kita datang kepada Tuhan justru dengan iman kepercayaan yang tanpa meragukan segala sesuatu, dengan keberanian yang tidak ada ketakutan, datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Waktu saya umur 8, saya sekolah di satu sekolah Buddha, saudara-saudara. Dan pada satu hari karena kami masih kecil, karena kurang taat kabar guru, lalu saya dipanggil dan dihukum. Waktu dihukum itu, ditaruh suruh berdiri di bawah beberapa Buddha yang sangat menakutkan. Itu patung-patung menakutkan. Saya sekarang gak ngerti kenapa sekolah itu ada Buddha atau ada itu pusat.
yang menakutkan luar biasa. Dan saya sendirian berdiri di bawah budak itu. Waktu guru sudah masuk sekolah, murid-murid sudah semua masuk kelas, setelah bel sekolah itu sudah bunyi semua masuk. Saya disuruh berdiri dihukum di situ 1 jam. Saudara-saudara, di tengah-tengah dihukum itu saya masih umur 8. Saya melihat ke atas, melihat matanya yang dibikin dengan itu kaca yang sangat mengkilap dan dengan gigi yang besar menakutkan itu. Saudara-saudara, saya merasa ini semacam keagamaan yang membuat takut manusia. Nah, saudara-saudara, memang semua agama mempunyai kuasa untuk memberikan ketakutan kepada orang yang menganut agama itu. Dan di sini perbedaan. Roh Kudus bukan menguasai, mengontrol, dan menakut-nakuti orang yang diperanakan pula. Roh Kudus justru membimbing, menyalurkan, dan membawa kita menuju kepada kesempurnaan yang disediakan kepada manusia. Saudara-saudara, pertama kali pada umur 8, saya mulai memikirkan apakah perbedaan kita di dalam Kristus kepada Tuhan dan mereka yang berada di dalam agama-agama bikinan manusia. Saudara-saudara, agama-agama bikinan manusia itu membayangkan sesuatu kewibawaan dan kekuasaan luar biasa dari Tuhan Allah, tapi tidak ada way out. Saudara-saudara, demikian juga di dalam Hinduisme, ketiga dewa yang tertinggi yaitu Brahma, Wisnu, dan Siva. Saudara-saudara, yang paling besar, yang paling tinggi bukan Brahma, yang paling tinggi justru adalah the destroyer, yang membinasakan, yang merusak. Perusak itulah yang mempunyai kuasa yang tertinggi. Saudara-saudara, maka Paulus memberikan penghiburan yang besar melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Maka kita datang ke hadapan Tuhan Allah dengan keberanian, dengan tanpa takut, dengan iman, dengan tidak ragu-ragu. Kita datang kepada Dia. Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan dengan kepercayaan semacam demikian. Kita datang kepada Dia karena segala hal yang seharusnya kita takut karena kita berdosa dan bersalah kepada Tuhan, ini semua sudah disingkirkan oleh Yesus Kristus daripada kita. Dan iman kepercayaan yang tidak meragukan lagi sudah ditanam di dalam hati kita, sehingga kita datang menyebut Dia sebagai Bapa di dalam surga. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-15 dikatakan yang diberikan kepada kita bukan roh budak, tapi diberikan kepada kita adalah roh anak, sehingga kita menyebut Dia sebagai Allah, Bapa kita yang berada di dalam surga. Saudara-saudara, karena Dia adalah Bapa di surga, maka kita datang kepada Dia dengan berani. Saudara-saudara, ayat terakhir yang kita renungkan pagi ini adalah, maka saudara, janganlah karena kesesakanku, maka engkau menjadi kecewa dan tawar hati. Karena kesesakanku adalah kemuliaan. Karena Dia adalah Bapa di surga, maka kita datang kepada Dia dengan berani. Saudara-saudara, ayat terakhir yang kita renungkan pagi ini adalah, maka saudara, janganlah karena kesesakanku, maka engkau menjadi kecewa dan tawar hati. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Nah, ini sesuatu pikiran paradoks luar biasa. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin kalau ditangkap, maka bawahannya biasanya takut luar biasa. Pemimpin-pemimpin kalau dicela, bawahnya sebuah goncang sekali. Saudara-saudara, kalau sudah waktu pemilihan presiden, dan menurut pool di rakyat merasa presiden sekarang ini tidak mungkin lagi dipilih, maka berapa bulan sebelum terjadinya pengalihan kuasa, semua sudah goncang, semua cari pekerjaan. Terlebih-lebih dinyatakan di Amerika. Saudara-saudara, kalau mereka kira presiden ini tidak mungkin menerus lagi, berapa bulan sebelum jadwalnya tiba, mereka sudah mulai cari pekerjaan karena tahu atasannya mulai goncang. Saudara-saudara, dan Paulus mengatakan terbalik di sini. Janganlah engkau menjadi goncang, janganlah engkau menjadi tawar hati, janganlah engkau menjadi pengecut karena aku menerima kesesakan. Karena apa? Kesesakanku adalah kemuliaanmu. Saudara-saudara, kesesakanku adalah kemuliaanmu. Ini kalimat keluar dari mulut Paulus yang sedang berada di dalam penjara. Surat Efesus ditulis di dalam penjara. Surat Filipi ditulis di dalam penjara. Surat Kolose ditulis di dalam penjara. Saudara-saudara, ini surat-surat yang ditulis
di dalam penjara, the letters from the prison, membuktikan hamba Tuhan yang setia pada waktu menerima kesesakan. Mereka bukan minta pertolongan, bukan minta pembelaan. Mereka memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan sesuatu penjelasan akan rencana Allah yang lebih tinggi daripada segala rencana manusia. Puji Tuhan. Maka Paulus berkata, janganlah engkau tawar hati karena kesesakanku. Sebab kesesakanku adalah kemuliaanmu. Puji Tuhan. Biar kita semua mengerti, kemuliaan dunia itu sementara. Kemuliaan Tuhan itu kekal. Dan kemuliaan Tuhan selalu tiba melalui sengsara, kesesakan, penderitaan di dalam dunia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala.